Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran arut. Kita sudah memasuki bahar kedua, yakni bahar madid. Silakan kalian buka bukunya masing-masing. Bahar madid. Bahar madid ini termasuk bahar dalam kategori 8 wazan atau 8 taf'ilah. 4 taf'ilah ada di misro awal, kemudian 4 taf'ilah ada di misro sani. Jadi 4 di misro awal dan 4 di misro sani. Maka totalnya adalah 8. Akan tetapi pada prakteknya itu bahar madid bahar yang wajib jaza. Masih ingat jaza? Wa jaz'un bihadfil juz'ayil baiti alziman limukmut madi hazmut fakul sarta munkhola. Jadi bahar madid itu bahar yang wajib dijaza. Artinya arud dan dzorob di setiap misro itu dibuang. Arud dan dzorob di setiap misro dibuang. Jadi dari 8 taf'ilah menjadi 6 taf'ilah. Rumusnya adalah madzah wasamin to'ab madzah. Itu madzah. Madzah artinya mad. Artinya mad adalah madid. Za artinya zairoti. Haknya sama dengan himmatun. Nggak tahu kalian punya catatan apa enggak, saya nggak ngerti ya. Kalau nanti kalian punya kesempatan untuk yang anak-anak yang sudah balik di pondok, bisalah minta tolong ke pengurus untuk mendownload file PDF-nya. Ya. Kalau kalian nggak mau ribet-ribet nyatet, ya enggak apa-apa lah. Tapi nanti yang nulis tangan ya punya nilai tersendiri lah ya. Jadi kalau aduh Pak saya lagi malas nyatet, saya ngeprint aja boleh. Yang paling penting itu punya punya dokumentasinya. Nah yang nggak boleh itu wis print-printan nggak punya, catatan nggak punya. Yang ada di otak nggak ono sing nyantol, itu parah malah ya. Jadi kalian boleh punya catatan, nyatet boleh. Seperti yang saya sampaikan sekarang ini. Tapi kok aneh gak nutut tidak aku ngomong sampean cowadet ngalano wartawan sampean kan? Kayaknya enggak mungkin. Tapi kalau yang di rumah sana boleh kalian catat. Atau kalau malas nyatet ya monggo lah, silakan kalian mendownload file PDF. Kalau yang di pondok silakan, karena sudah dengar-dengar sudah enggak boleh lagi online. Ya. Mardia masih boleh apa? Total. Kalau Senin malam Selasa? Mengenaskan. Ya Allah. Kalau yang ini, yang nanti sore. Senin malam Selasa. Wih, berarti ada yang sakti tadi malam berarti. Ada yang WA saya tadi malam. Ya oke lah. Jadi kalau memang nggak bisa pakai HP yo, minta tolong ke pengurus. Nyusul maksudnya? Yo saya nggak berani lah, itu hak prerogatif pengasuh. Saya nggak bisa mempengaruhi. Artinya apakah kalian harus memegang HP atau enggak? Kalau saya pengasuhnya, bebas. Enggak, saya enggak menerima santri putri. Bahaya nanti.
kok paling tak rekam kabeh susah. Oke. Jadi silakan minta tolong ke pengurus. Kalau memang nggak bisa masuk ke sistemnya FH, bisa nanti pengurusnya suruh WA saya, nanti tak kirimi file PDF-nya. Supaya apa? Ya saya paham lah hari ini anak-anak itu wegah membaca yang kayak gini-gini. Kalau WA dijelengi sampai elek. Maka sudah saya siapkan file PDF-nya. Tinggal kalian mau enggak itu. Udah urusan kalian. Jadi wazan utuhnya zairoti itu kalau dilihat taf'ilahnya menjadi fa'ilatun. Itu zairoti. Kemudian himmatun sama dengan fa'ilun. Fa'ilun. Jadi taf'ilah aslinya wazan utuhnya adalah fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilun 8. Tapi pada prakteknya fa'ilun di akhir misra, fa'ilun di akhir misra itu dibuang. Inilah yang kemudian kita sebut dengan jaza. Bukan jaza. Kalau jaza sakit. Maka setelah kena jaza, wazannya berubah menjadi fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun. Nah, itu dijaza. Fa'ilun yang terakhir di setiap misra'nya dibuang. Maka lagunya yang umum adalah fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun. Ya, saya kira kalian untuk lagu itu pasti hafal lisan. Karena lagu itu sudah familiar di setiap pondok. Karena mu'alimin, mu'alimat itu lagunya pakai itu. Nah, sekarang kalau yang lagu pengembangannya kemarin sudah saya nyanyikan. Tinggal kalian masih ingat apa enggak? Harokatnya sudah ya? Saya ulang sekali lagi. Bahar Madid. Ya madidal hajri hal min kitabi fihi ayatu shifalis saqimi fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun tilka ayatul kitabil hakimi tilka ayatul kitabil hakimi. Silakan disimak lagi, siapa tahu ada yang ketinggalan harokatnya. Ya la bakrin ansiru likulaiba ya la bakrin ainal firaru ya la bakrin ansiru ya la bakrin ainal firaru ya la bakrin ainal firaru. Udah ya. Untuk berikutnya yang contoh
contoh kedua itu kalau pakai lagu yang standar tadi agak sedikit janggal, maka kita ganti. Bisa kemarin apa? Sepohon kayu, sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat buahnya serta lebat apa? Ya serta ya itulah karena saya nggak tahu apa. La yahurron namra'an aishuhu kullu aishin sairun lizawal. La yahurron namra'an aishuhu kullu aishin sairun lizawal. La yahurron namra'an aishuhu kullu aisin sairun lizawal. Terus sampai berikutnya bisa. I'lamu anni lakum hafidun syahidam ma kunta aw ghaiban. I'lamu anni lakum hafidun syahidam ma kunta aw ghaiban. Itu boleh. Innamad qadal fa'u ya kuntatun ukhrijat min kaisiduh qani. Innamadzal fa'u ya qutatu ukhrijat min kaisiduh qani. Refnya lil fata aqalun ya'ishu bihi haitsu tahdi saqahu qadamu. Lil fata aqalun ya'ishu bihi haitsu tahdi saqahu qadamu. Rabbana rin bitu armukuha taqdumul hindiya wal gharar. Ya mulai. Ya lah bapen wis. Lanjut. La yaghurran. Ya. Cut. La yaghurranna
syahidan ma kunta ghaiban la yahurranam ra'an aishuhu kullu aishin sairun lizawal i'lamu i'lamu anni lakum hafizun syahidam ma kunta ghaiban. Arud dan dhorob pada bahar ini ada beberapa model. Untuk arudnya ada 3 model, yakni 1 shahihah, 2 mahdzufah, 3 mahdzufah mahbunah. Jadi ada shahihah, mahdzufah, mahdzufah, mahbunah. Jadi kena ilat hadzf dan ilat khoben. Ya. Oh, sebentar. Ada yang sahih, ada yang kena ilat hadzf atau mahdzufah, dan ada yang kena ilat hadzf plus zihaf khoben. Zihaf khoben yang kemudian kita istilahkan dengan mahdzufah mahbunah. Ilat hadzf plus zihaf khoben. Hadzf itu, mahdzufah itu kalau tidak salah membuang sabab khafif di akhir taf'ilah, ilat hadzf. Ya. Kemudian zihaf khoben itu adalah membuang huruf ke-5. Saya ulang, mahdzufah mahbunah itu adalah yang pertama ilat hadzf, membuang sabab khafif di akhir taf'ilah, kemudian mahbunahnya itu zihaf khoben, yakni membuang huruf kedua yang mati. Itu silakan langsung di buku mana? Di buku arud itu silakan kalian beri catatan kecil di bawahnya. Supaya apa? Supaya nanti ketika kamu mencari keterangan nggak bolak-balik. Kalau dulu saya seperti itu, jadi langsung buku itu tak oret. Di situ ada mahdzuf, mahbun, mahdzufnya itu apa, mahbunnya itu apa. Karena di sini mahdzufah itu ada di yang kedua juga mahdzufah, maka mungkin mahdzufahnya cukup ditulis 1, tinggal nambahkan keterangan mahbunnya. Sekali lagi, mahdzufah itu membuang sabab khafif di akhir taf'ilah dari fa'ilatun menjadi fa'ilah. Kemudian mahdzufah mahbunah, tinggal kita tambahkan mahbunahnya apa? Membuang huruf mati kedua atau membuang huruf kedua yang mati dari fa'ilun menjadi fa'ilun. Ya, fa'ilatun menjadi fa'ilah, itu sama dengan fa'ilun, ya kan?
Saya arek-arek rada bingung iki. Kapan sih apa yang di sini? Jangan sih Pak terlalu semangat datangnya. Oke. Ilat hadzaf dari fa'ilatun menjadi fa'ilah. Kenapa? Karena membuang sabab khafif di akhir taf'ilah. Maka kemudian menjadi fa'ilah. Karena tidak familiar dalam wazan, digantilah dari kata fa'ilah menjadi fa'ilun. Oke, yang masih mencatat silakan dituliskan. Kemudian karena dari fa'ilun ini sudah ilat hadzaf, maka tinggal kita teruskan pada zihaf khoben. Zihaf khoben itu membuang huruf kedua yang mati. Nggak tahu saya dulu mengistilahkan waktu off online-nya, saya istilahkan seperti apa. Yang penting adalah membuang huruf kedua yang mati. Mana? Nah, fa, alifnya kita buang, maka kemudian bergantilah menjadi fa'ilun. Dari fa'ilun kemudian berganti menjadi fa'ilun. Ini sudah kena zihaf. Apakah boleh Pak prosesnya dibalik? Zihaf khobennya dulu kemudian baru dihadzaf, ya boleh-boleh aja. Kenapa? Karena tujuannya itu pada akhirnya jadi seperti ini. Kenapa? Karena andai kata dari sini kita khusus yang mahdzufah mahguna loh ya. Mahguna mahdzufah itu ya oleh. Kenapa? Ini kita buat dulu. Jadi fa'ilatun kan gitu. Setelah fa'ilatun menjadi tunnya kita buang hadzaf jadi fa'ilah. Maka kemudian dipersamakan lagi jadi fa'ilun sama. Oke, selanjutnya untuk dorobnya nanti ada model 5. Dorobnya model 5. Yang pertama dorob sahih fa'ilatun tetap. Yang kedua kena maksur ilat qasr. Ilat qasr. Ilat qasr itu ada di ilat naqos. Qasr adalah membuang huruf kedua dari sabab khafif, membuang huruf kedua dari sabab khafif. Maka dari fa'ilatun menjadi fa'ilat. Ya. Qasr. Ilat qasr. Ilat qasr. Fa'ilat. Fa'ilatun menjadi fa'ilat. Kenapa? Karena ilat qasr itu membuang huruf kedua dari sabab khafif. Maka nun ini dibuang. Setelah itu mematikan huruf sebelumnya. Ya. Maka harusnya fa'ilatu itu aslinya. Fa'ilatu karena kena hukum berikutnya menjadi fa'ilah. Jadi prosesnya adalah fa'ilatun ini sahih, kemudian kena ilat qasr menjadi fa'ilat dulu. Kenapa? Fa'ilatu itu pertama,
Kemudian proses berikutnya adalah mematikan huruf sebelumnya. Artinya apa? Sebelum huruf matinya sabab. Maka kemudian menjadi dari fa'ilatu menjadi fa'ilat. Oke. Selanjutnya setelah maksur ada yang belum dijelaskan adalah ibtar, ilat better. Jadi nanti ada model berikutnya, dorobnya ada model mahdzufah, mahdzuf dari fa'ilatun menjadi fa'ilun. Sama kan keterangannya sudah. Ilat hadzuf. Kemudian ada lagi model ilat bater atau abtar dari fa'ilatun menjadi fa'lun. Ilat bater. Ilat bater adalah gabungan ilat hadzuf dan ilat qata'. Membuang sabab khafif serta membuang huruf watat matinya watat majmu'. Ilat better kayak hidron, gabungan dari ilat hadzuf dan apa? Ilat qata'. Dari fa'ilatun hadzufnya adalah membuang, ya, membuang sabab khafif, ya, sama dengan fa'ilah. Kemudian qata'-nya adalah membuang huruf matinya sabab watat majmu' dan mematikan huruf sebelumnya. Mana ini? Ini ya. Watat majmu' dari fa'ilah menjadi fa'ilah. Ya. Kemudian mematikan huruf sebelumnya jadi fa'il. Ya. Maka kemudian bersama dengan fa'lun. Hidup mati hidup mati hidup mati hidup dari fa'il menjadi fa'lun. Aneh loh ya, hampir mirip kayak iklal. Ya. Cuma kaidahnya iklal dengan kaidahnya ini menurut saya loh agak ruwet ini. Agak ruwet. Arut. Saya sendiri ngapalnya itu kadang rodok ngelundas. Makanya silakan itu kamu buat rumus sendiri satu lembar, better itu begini dari begini menjadi begini. Tulis aslinya kemudian konversinya seperti apa supaya kamu nggak bingung. Ya. Fa'lun. Jadi kena better dari fa'ilatun menjadi fa'ilah karena tunnya dibuat kena hadzuf. Better itu gabungan dari ilat hadzuf dan ilat qata'. Ilat hadzufnya membuang sabab khafif di akhir taf'ilah, kemudian qata'-nya membuang huruf matinya watat majmu' dari fa'ilah. Karena yang mati adalah alif di akhir, alifnya dibuat menjadi fa'ilah. Fa'ilah. Proses berikutnya adalah mematikan huruf sebelumnya menjadi fa'il. Karena fa'il tidak familiar dalam taf'ilah arut, maka kemudian diganti menjadi fa'lun. Contoh taf'ilah
yang arud dorobnya sahih adalah contoh ya labakrin anshiru li Kulaiba. Ya labakrin aina ainal firaru. Nah, karena ini sahih ya. Sahih kan gampang. Leh, kamu kan punya hutang sama saya, yuk. Taktik. Kamu kemarin padahal saya sudah mundur 2 hari. Kemarin perjanjiannya adalah hari Minggu. Ayo kamu konangan anak-anak nggak ngerjakan. Contoh dengan arud mahdzuf, contoh arud mahdzuf, kemudian dorobnya maksur, ilat qasr. Itu contohnya pada la yahurron namro'an aishuhu. Fa'ilatun menjadi fa'ilun. Kemudian maksurnya fa'ilatun menjadi fa'ilat. Apakah bisa dilihat? Bisa. Dari fa'ilun menjadi aisuhu. Haknya digandeng wawu dhamir di belakang. Ai sama dengan fa, suhu sama dengan ilun. Hidup mati. Ai itu fa, suhu hidup mati. Mana yang mati? Ada wawu tambahan di belakang. Ketika ditaktek, tapi tidak diwujudkan dalam syair. Paham? Kemudian fa'ilat itu bisa kita lihat liz zawal. Liz sama dengan fa zawal. Oke? Zawal. Ilat. Oke? Wes ketemu? Oke, cepet-cepetan wes dibel karo kantor. Selanjutnya, contoh ketiga. Mahdzuf sama-sama hadzaf. Dari fa'ilatun menjadi fa'ilun. Ya. Itu bisa kita lihat hafidun. Zun meskipun di sana tidak ada nun mati karena itu berharokat tanwin, maka di sana diwujudkan ada nun mati. Hafidun. Kemudian ghaiban. Gho sama dengan fa, iban sama dengan ilun. Depannya gimana, Pak? Insyaallah sahih. Selanjutnya, kate tak praktek-praktek ya wis kadung entek waktune. Yang keempat, mahdzufah mabtur. Arudnya mahdzufah sama dengan fa'ilun, mabtur sama dengan fa'lun. Mabtur tadi adalah gabungan ilat hadzaf dan ilat qata. Membuang sabab khafif dan membuang huruf matinya watat majmu', kemudian mematikan huruf sebelumnya. Ngelulah ya wis aja. Ya ngene iki lah. Malah jari ilmune para wali-waline Gusti Allah iki gak apa-apa lah ngelu-ngelu didik. Muga-muga dadi sangune mati. Mahdzufahnya sama dengan mahdzufahnya sama dengan kutatu. Ya, bukan ya tapi kutatu. Contoh nang buku ndak kutatu. Pak, matinya ndak ada, tunya ditambahkan wawu. Tambahkan wawu. Huruf mat. Bukan wawu jamak loh, tapi huruf mat. Kutatu sama dengan fa'ilun mahdzuf. Kutatun. Oh, enggak bisa. Kenapa?
Nida, nah kembalinya ke nahwu. Nida mufrad itu harus bi ghairi tanwin. Nida mufrad bi ghairi tanwin. Jadi yakutatu bukan yakutatun. Di situ tun. Ya wis gak apa-apa lah. Tapi kalau di contoh buku-buku yang itu silakan Bu, nggak ada tunnya, bukan tun. Yakutatu. Iya, saya bacanya kadang katut kutatun, tapi aslinya itu kutatu. Aslinya kutatu. Kenapa? Karena nida mufrad bi ghairi tanwin. Ya rajulu. Ya Allahu, bukan ya Allahun. Ya Allahu. Ya. Aku ya harus nahwu rek didik-didik rek. Oke. Tapi pada penulisannya menjadi ya, bukan ya, ya-nya itu ikut sebelumnya. Kutatu. Kalaupun di situ ada nun mati ya ndak apa-apa lah, wis gawe ngepas nih. Anjane ya nek maca enake ya kutatun anjane. Oke. Kemudian fa'lun menjadi qoni. Ya. Qoni. Kaisiduh qoni fa'lun qoni. Qaf hidup, alifnya mati, nun hidup, ya-nya mati. Fa'lun, fa ain mati, lam hidup, nun mati. Selanjutnya mahdzufah mahbunah bertemu dengan mahdzufah mahbunah. Fa'ilun bertemu fa'ilun. Mahdzufnya adalah membuang sabab khafif di akhir taf'ilah. Mahbunnya membuang huruf mati kedua, membuang huruf kedua yang mati. Sampai bahasanya bulat kabeh rek. Oke, dari fa'ilatun menjadi fa'ilun. Mana subihi? Pedotane subihi. Kowe paham apa rek? Wis muga-muga paham ya. Karena yang tahun-tahun kemarin tuh saya yakin nggak paham. Yang tahun-tahun kemarin karena saya 2 tahun yang lalu saya nggak begitu masuk di taktek sama sekali. Saya gak tak ulangi taktek. Mahdzuf mahbun pertama itu subihi fa'ilun. Haknya ditambahkan wawu mati. Kenapa? Ada hak dhamir. Setiap hak dhamir pasti ada huruf mat. Mana? Oh ya, subihi. Hi masalah tak waca gua rek. Subihu. Subihi ada ya mati. Subihi. Kemudian fa'ilun itu ikut langsung. Karena memang pembacaannya kodamu, maka tak perlu ditambahkan wawu. Kodamu fa'ilun. Pas. Mahdzuf mahbun, mahdzufah mahbunah. Terakhir arud mahdzufah mahbunah, dzarabnya mabtur. Dari fa'ilun mabturnya menjadi fa'lun. Ilat better tadi gimana? Gabungan ilat hadzaf dan ilat qata'. Artinya membuang sabab khafif di akhir taf'ilah dan membuang huruf matinya sabab watat majmu' dan mematikan huruf sebelumnya. Dari fa'ilatun menjadi fa'ilun menjadi fa'il, dipersamakan menjadi fa'lun. Mana? Silakan dilihat. Mahdzufah mahbunanya adalah mukuha. Ya kan?
Meskipun saya tidak melihat takteknya sudah kelihatan. Mukuha. Kemudian mabturnya adalah ghara. Paham? Alhamdulillah. Karena yang tahun 2 tahun yang lalu saya yakin anak-anak masih belum begitu paham. Karena saya sendiri rodok kedusan, gak tak urui taktek sama sekali anak-anak kemarin. Tahun 2 tahun yang lalu. Kabeh tak urui nyanyiane tok. Saya mohon maaf untuk alumni yang dulu-dulu. Untuk sekarang karena ada online-nya, maka saya mau nggak mau harus rigid. Karena yang tahun-tahun kemarin lebih sering saya ajak cerita. Oke, kita sudah pada contoh ke-6 yang artinya sudah contoh terakhir. Ditutup dengan mahdzufah, mahbunah, bertemu dengan dhorob mabtur. Silakan kalian bisa mereview catatan-catatan yang kemarin itu kalau memang punya catatan, kecuali kalian memang tidak punya catatan, ya wallahu alam bisawab. Kalian bisa download, sudah saya sertakan file PDF-nya. Sampai di sini dulu karena waktunya juga sudah selesai. Kita akan untuk yang tatap muka hari Minggu tidak ada kata lain, kumpulkan 2 tadi. Saya ngalah. Mana? Yang mana? Ajaro tanah plus ya labakrin. Ngalah aku. Oke ya. Hari Minggu jangan memancing saya untuk bercerita. Ternyata kemarin saya dipancing cerita itu karena anak-anak supaya nggak mengumpulkan tugas. Oke lah, gak apa-apa, aku ridho Tapi untuk minggu depan tidak ada kata maaf bagimu. Sampai di sini dulu. Silakan itu dikerjakan di ribatnya masing-masing. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.